Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin hadirat ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali sebagaimana biasa. Pada kali ini saya ingin menyampaikan satu hal yang terkait dengan tugas manusia, yang mana Allah menciptakan manusia seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya menunjukkan dengan ungkapan illa liya'buduni, ada orang-orang yang mereka mewujudkan ibadahnya tapi bukan kepada Allah. Makanya perlu menjadi catatan bagi kita bahwa yang disebut dengan ibadah itu hakikatnya tidak ada kaitan dengan Allah. Kenapa? Karena ibadah itu menggambarkan satu keadaan di mana seseorang mentaati dan mengikuti apa yang datang dari yang dia ibadahi. Jadi kalau ibadah kemudian kita nyatakan bahwa ibadah itu kaitan dengan Allah, tidak demikian. Sebab yang disebut ibadah itu nanti kepada siapa dia taat, kepada siapa dia mengikuti, maka ketika dia mentaati dan mengikuti sesuatu sesuai dengan arahan hal itu, maka dia sedang beribadah kepadanya. Nah, tentu saja ketika kita berbicara tentang istilah ibadah, maka bagi kita sesuai dengan pernyataan Allah yang tadi, yaitu hanya kepada Allah kita beribadah. Ikhwatu iman yang berbahagia, yang disebut dengan ibadah itu nanti bagi kita, ada ibadah itu yang dari sisi bentuknya itu terkait dengan waktu, dan ada juga yang terkait dengan tempat. Bahkan ada ibadah yang terkait ya waktu ya tempat. Dan inilah yang kemudian nanti yang dikenal dalam istilah kita dengan istilah zamani dan makani. Yang disebut dengan zamani artinya ibadah yang terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Yang disebut dengan makani ibadah yang terkait dengan tempat, tidak terikat dengan waktu. Ada juga nanti ibadah itu ya zamani ya makani, terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, tidak bisa terlepas dari keduanya. Nah, makanya kalau kita lihat dari ibadah mahdho yang pokok, sholat, saum, zakat, haji, ini ibadah tidak bisa terlepas dari dua hal yang tadi. Hanya ada terikatnya waktu saja, ada yang terikat tempat saja, ada yang terikat dengan waktu dan tempat. Mana yang terikat dengan waktu? Yang bentuk ibadahnya itu adalah zamaniyah. Yang masuk kepada ibadah yang zamaniyah, yang pertama sholat, yang kedua saum, yang ketiga zakat. Ini terikat dengan waktu.
tapi tidak terikat dengan tempat. Artinya ketika kita melaksanakan boleh di mana saja, tapi tidak boleh kapan saja. Seperti halnya ketika kita sholat, harus di mana Pak kita sholat? Harus di rumah sendiri atau di rumah orang lain atau di mana? Di mana saja. Yang jelas bukan di tempat yang terlarang, tapi dalam mewujudkannya awas, tidak boleh kapan saja. Harus sudah masuk waktunya diwujudkan dan sebelum habis waktunya. Yang kedua seperti saum. Saum kita laksanakan kapan? Ketika sudah masuk di waktunya. Di mana kita kerjakan? Di mana saja silahkan. Karena saum itu tidak diikat dengan tempat, tapi diikat dengan waktu. Boleh di mana saja, tapi tidak boleh kapan saja. Yang jelas, saum itu harus diawali pada tanggal 1 Ramadan. Hari apa Pak, Bu? Saum sekarang? Hari apa saja. Mau Kamis, mau Rabu, mau Jumat, yang jelas hari itu tanggal 1. Makanya jangan kemudian nanti kita menyalahkan. Kok kenapa si A hari Rabu, si B hari Kamis? Selama keduanya mempunyai dasar hukum untuk pelaksanaannya, bahwa mereka yakin hari itu tanggal 1 Ramadan, jalan. Kenapa? Karena terkait dengan penentuan tanggal 1 Ramadan ini sifatnya dhaniyul hukmi, tidak qat'iyul hukmi. Kalau yang qat'iyul hukmi geus pasti tidak terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Ulama semua sepakat bahwa untuk memulai tanggal 1 Ramadan itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, mereka tidak ada perbedaan. Semuanya menyatakan tanggal 1 Ramadan. Yang jadi persoalan nanti adalah menentukan tanggalnya Pak. Yang disebut tanggal 1 Ramadan itu kapan jatuhnya? Disinilah terjadi perbedaan karena metode yang digunakan tidak sama. Dan kedua metode itu sudah teruji, masing-masing belum bisa dilemahkan, punya kelebihan, punya kelemahan. Maka ini nanti ranahnya adalah ranah ijtihad, di mana yang disebut ijtihad itu tidak bisa dikalahkan dan dilemahkan dengan ijtihad lagi. Baru ijtihad bisa dilemahkan, bisa digugurkan dengan dalil. Makanya ada yang menggunakan hisab murni. Berdasarkan hitungan, tanggal itu, hari itu sudah masuk hari yang baru. Sehingga bagi mereka setelah menghitung dengan hitungan yang akurat, 2 tambah 2 berapa Pak? Yakin tidak? Kan? Yakin tidak Pak 2 tambah 2 4? Mesti terlihat tidak? Kedah katingali teh. Maka jeung kudu katingali. Geus yakin 2 tambah 2 4 mah atos we. Nah, singkatnya orang yang hisab itu begitu. Kenapa harus dilihat lagi ru'yatnya? Toh dengan hitungan sudah yakin. Dan 2 tambah 2 mah tidak akan berubah, tetap 4 sekalipun tidak terlihat. Berbeda dengan yang menggunakan imkanur ru'yat atau ghair imkanur ru'yat, di mana mereka selain sudah dihitung juga memastikan dengan membuktikan terlihat atau tidaknya hilal. Makanya sekalipun nanti ketika mereka sudah menentukan hari misalkan kalau sekarang hari Kamis, kemudian dilakukan apa? Yaitu melihat hilal oleh orang-orang yang berkompeten. Ternyata hilal hari itu terlihat, maka ijtihad yang menentukan hari Kamis itu gugur. Oleh apa? Bukan oleh ijtihad, oleh dalil, karena
jelas hilal terlihat. Nah begitu singkatnya. Jadi tidak perlu dipersoalkan mau yang Rabu mau yang Kamis silakan. Yang tidak boleh itu nanti kita awal saum ngambil yang lambat, Idul Fitri ngambil yang cepat. Nah itu yang nggak bener. Jadi kalau sudah yakin hari Rabu laksanakan. Artinya nanti akhir dari saumnya juga ada konsekuensinya. Seperti yang awalnya Kamis ada juga konsekuensinya. Jangan sampai terjadi seperti yang tadi. Nah ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, makanya saum itu tidak ada kaitan dengan tempat. Saum itu terikat dengan waktu. Sehingga bagi orang Bandung sedang ada di luar Bandung tidak perlu pulang ke Bandung karena tempat tidak ada kaitan. Laksanakan saja di mana dia berada. Ketika sudah masuk tanggal 1 kerjakan. Sekalipun bukan di tempat sendiri. Kenapa? Karena saum itu zamaniyah, kaitannya dengan waktu. Demikian pula dengan sholat, sama, tidak perlu pulang ke rumah terlebih dahulu. Seperti orang membayar zakat tidak harus di tempat sendiri, dia mengeluarkan bisa di mana saja ketika sudah sampai waktunya. Nah, 3 terikat dengan waktu, 1 terikat dengan tempat. Tapi tidak ada kaitan dengan waktu. Apa umroh, Pak? Umroh itu kaitannya dengan tempat. Bentuk pelaksanaannya itu adalah makaniyah bukan zamaniyah. Makanya kalau kita mau melaksanakan umroh kapan, Pak? Kapan saja silakan. Tapi kok kenyataannya di bulan haji tidak boleh? Bukan tidak boleh umrohnya. Tapi kalau yang umroh diizinkan, yang haji saja sudah penuh. Nah ini adalah hanya teknis. Makanya umroh itu mau kapan silakan, tapi awas jangan di mana saja. Kenapa? Tempatnya sudah ditentukan. Di mana memulainya, di tempat yang mana tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Nah, yang istimewa yang terakhir. Ini tidak bisa lepas dari waktu, tidak bisa lepas dari tempat. Yang satu ini ya makani ya zamani. Apa haji? Haji itu tidak bisa sembarangan berangkatnya. Ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhuru Ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan. Yang mana? Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu bulan haji. Makanya nanti barangkali ada saudara kita yang akan berangkat ibadah. Berangkatnya Ramadan, Pak. Umroh dulu. Tapi punya keluarga di Mekah. Dia tidak kembali. Duduk di sana. Sampai dengan pelaksanaan haji. Nah, ingatkan. Nanti dia melaksanakan hajinya apa? Haji Qiron, haji Tamattu, atau haji Ifrad? Kenapa? Dia berangkat bukan pada bulan haji. Sedangkan haji itu ditentukan waktunya. Di mana nanti selain waktunya, tempat juga menentukan di mana memulainya. Makanya nanti bagi orang yang dia penduduk bukan penduduk Mekah, silakan pilih mau yang mana. Mau haji ifrad itu afdalu. Sekali berangkat satu ibadah. Atau mau haji kiron atau tamatu silakan. Itu bagi penduduk luar Mekah. Tapi bagi penduduk Mekah wajib ifrad. Tidak ada pilihan. Gitu. Wajib ifrad gitu. Nah, ini akan menjadi berpengaruh kepada orang yang berangkat di luar bulan haji. Nah, makanya nanti yang terikat waktu itu sholat, saum, zakat. Yang terikat dengan tempat saja umroh. Yang terikat dengan waktu dan tempat itu ibadah haji. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain bentuk pelaksanaannya yang diikat oleh waktu dan tempat, ada juga ibadah itu yang sifatnya ada yang maliyah, ada yang badaniyah.
Maliyah itu ibadah yang sifatnya tergantung atau berkaitan dengan materi, dengan harta. Sedangkan yang badaniyah adalah ibadah yang harus diwujudkan oleh setiap orang, tidak bisa diwakili dan tidak bisa diwakilkan. Ibadah yang sifatnya maliyah, yang kaitannya dengan harta, dalam pelaksanaannya yang utama itu materinya, hartanya. Adapun nanti pembayarannya bisa oleh dirinya, bisa dibayarkan oleh orang yang lainnya. Atau sebaliknya, dia bisa membayarkan untuk orang lain atau dibayarkan oleh orang lain. Karena ini yang pokok maliyahnya. Makanya yang berkaitan dengan zakat, ini kaitan dengan maliyah. Setiap orang terkena dengan zakat fitrah. Apakah dia orang tua, anak-anak, kecil atau dewasa, termasuk yang dalam kandungan, yang sudah diketahui ada dalam kandungan, itu harus dikeluarkan zakatnya. Kalau anak kecil siapa yang bayarnya? Orang tuanya. Tapi zakatnya tetap untuk anaknya, atas nama anaknya. Atau sebaliknya, anaknya membayarkan untuk orang tuanya. Atas nama orang tuanya, dia yang mengeluarkan materinya. Itu sifat ibadah maliyah. Boleh diwakili pembayarannya, boleh diwakilkan, sekalipun tetap pembayaran itu atas nama orang-orangnya. 5 orang di rumah dibayarkan oleh seorang, oleh ayahnya. Itu tidak jadi persoalan ibadah maliyah, karena boleh dibayarkan oleh orang atau membayar untuk orang. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah badaniyah ini adalah ibadah yang dari sisi pelaksanaannya dalam kondisi apapun tetap setiap pribadi terkena dengan tuntutan itu dan tidak boleh dikerjakan oleh orang yang lainnya. Apakah dia mewakili orang lain atau orang lain mewakili untuk dia, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Setiap orang yang sudah mukallaf, setiap orang yang sudah baligh, terkena dengan taklif dari Allah, maka dia harus mewujudkannya. Yang mana ibadah badaniyah itu? Yang pertama sholat, yang kedua saum, yang ketiga haji. Nah, ketiga ibadah ini termasuk kepada kategori yang sifatnya badaniyah. Ibadah yang mau tidak mau harus diwujudkan oleh setiap orang. Dalam kondisi yang manapun tetap dia dituntut dengan kewajiban tersebut ketika dia sudah masuk kategori mukallaf. Timbul pertanyaan, kalau demikian ada pemaksaan. Bukankah kondisi setiap orang tidak sama? Nah, disinilah barangkali nanti Bapak dan Ibu, Allah itu tidak memaksakan kehendak ketika menuntut seseorang. Justru ketika tetap diwajibkan, dituntut kepada setiap orang untuk mewujudkannya, itu sudah diperhitungkan. Apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang, kepada satu jiwa, kecuali sesuai dengan wus'unnya, sesuai dengan kondisinya. Makanya nanti dalam kondisi yang manapun ibadah badaniyah tetap dituntut dari seseorang yang sudah mukallaf. Tuntutannya tidak berubah, status hukumnya tetap sama, maka nanti yang berubah itu satu kaifiat pelaksanaannya, dan yang kedua yang berubah itu akibat hukumnya. Kenapa? Nanti disesuaikan dengan kondisi orang yang terkena tuntutan.
Jangan pernah kita berpikir bahwa ketika Allah tetap mewajibkan tuntutan itu kepada mukallaf harus tetap seutuhnya. Tidak. Kenapa? Karena ketika seseorang dituntut itu harus ada sarana untuk mewujudkan tuntutan. Ketika Allah membebankan sesuatu artinya ada sarana untuk mewujudkannya. Ketika seseorang tidak ada sarana untuk mewujudkannya, maka bagi orang-orang yang seperti itu, termasuk kepada orang yang oleh Allah dinyatakan melalui Rasulnya apa? Yaitu rupi al-qalamu. Diangkat pena, maksudnya diangkat catatan amal dari orang itu. Kenapa? Karena sarana untuk mewujudkan, sarana untuk merespon taklif dari Allah tidak ada. Yang mana 3 kelompok itu? Yang pertama, yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang yang gila sehingga sembuh. Kenapa mereka lepas dari tuntutan? Karena tuntutan itu dikenakan kepada orang yang modalnya adalah akal. Di mana tuntutan dalam Islam itu harus dipahami dan dimengerti oleh orang yang terkena dengan tuntutan. Kalau tidak mengerti dan tidak paham, tidak akan benar dalam mewujudkannya. Makanya saya melihat bahwa dalam Islam itu tuntutan itu kepada orang-orang yang mereka itu mau berpikir. Tidak hanya mengikuti begitu saja. Tidak hanya mengerjakan bagaimana ramainya orang, tapi dia mengerti dan paham akan tuntutan. Makanya dasar dari tuntutan itu adalah akal. Ketika akalnya rusak, tidak berfungsi, maka tuntutan itu menjadi hilang. Cuman pertanyaannya, Pak, Bu, kalau anak kecil punya akal tidak? Sehingga diangkat tuntutannya. Orang gila punya akal tidak? Tidak. Nah, di sini ya harus kita luruskan. Anak kecil itu punya akal, cuman belum berfungsi. Orang tidur punya akal, cuman sedang tidak berfungsi. Sedang tidur, sedang istirahat. Makanya kalau ada yang tidur ngomong kemana aja, Pak, Bu, itu jangan ditanggapi, biarin aja. Pan hudang sare jadi paseanya. Saha nugelis teh tadi. Tuh, padahal ngimpi mah teu berfungsi akalna. Disangka iya cenakan itu buah dari kerja. Ini yang salah. Tidak demikian, Pak. Allah saja mengangkat tuntutan dari orang yang tidur. Kenapa kita harus membenarkan orang yang tidur? Orang yang tidur itu rek kumaha wae gepek bae. Kenapa tidak menggunakan akalnya? Dan orang gila, dia punya akal, cuman sedang terganggu fungsi akalnya. Makanya anak kecil hingga dewasa artinya akalnya ketika sudah berfungsi kena dengan tuntutan. Yang tidur punya akal, ketika berfungsi kembali kena dengan tuntutan. Orang gila punya akal, ketika sudah hilang gangguan dia terkena lagi dengan tuntutan. Tuh, jadi disesuaikan oleh Allah. Tidak ada satupun tuntutan yang berat yang datang dari Allah. Coba silahkan Pak, Bu, tuntutan dari Allah yang berat yang mana? Yang memberatkan itu bukan tuntutan dari Allah, tapi manusia yang biasanya menjadikan tuntutan itu sehingga dianggapnya menjadi berat. Padahal oleh Allah sudah diungkapkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Makanya nanti akan berubah tuntutan itu. Apanya? Berubah cara mewujudkannya. Berubah akibat hukumnya. Tidak merubah status hukumnya. Makanya seperti sholat, saum, haji gitu kan. 3 tuntutan ini sesuai dengan kondisi orang yang terkena dengan tuntutan itu. Dan ini masuk kepada ibadah yang sifatnya badaniyah yang harus diwujudkan oleh setiap orang. Makanya coba kita lihat. Ketika Allah sudah menurunkan taklif tentang sholat, saum, dan haji, dalam kondisi yang manapun mereka tetap terkena tuntutan. Seperti halnya ibadah haji. Ibadah haji itu bagi siapa, Bu?
kewajibannya? Ya, semua orang. Ainu teu gaduh artos mampu teu. Nah, ya. Sudah diukur oleh Allah itu mampu. Karena dia sudah mukallaf. Makanya ketika berubah tuntutan itu, karena ada faktor yang menghalangi terwujudnya tuntutan itu, bagi yang tidak punya uang wajib teu haji. Kan? Kenapa suka ada ungkapan, wah, keur ibu mah belum wajib haji itu. Kenapa? Belum punya uang. Kata siapa? Wajib, Bu. Bagi yang tidak punya uang pun. Hanya nanti yang akan berubah itu bukan status hukum dari tuntutan itu, tapi yang akan berubah itu akibat hukum dari tuntutan itu. Yang punya uang, yang sakit dan lain sebagainya tetap saja wajib hajinya. Ketika tidak terwujudkan karena ada faktor yang menyebabkan dia tidak mungkin berangkat, maka sekalipun itu hukumnya wajib, tidak terwujudkan oleh dia, maka tidak menjadi dosa. Itu saja yang jadi persoalan. Jadi yang wajib ketika tidak diwujudkan karena ada faktor yang menghalanginya, tidak berubah hukumnya tetap. Seperti saya sering mengungkapkan, Pak, apakah kalau lambang yang melarang kendaraan masuk itu untuk yang tahu atau yang tidak tahu? Aya perbodan, Pak, keur nu terang keur nu teu terang. Kan? Duana namanya. Tidak ada pengecualian. Apakah karena orang tidak tahu menjadi boleh masuk? Kan tidak. Yang berubah itu bukan status hukumnya, akibatnya. Karena ketidaktahuan tidak ditilang, Pak. Kenapa Bapak masuk? Emang kenapa? Perlengkapan komplit, SIM punya, STNK masih panjang, motor anyar, lampu hurung, helm SNI, Pak. Mau dicarikan depan polisi. Kenapa Bapak tangkap saya? Kata polisi, Bapak tidak tahu dalam perbodan. Jawabnya apa? Perbodan teh naon gitu. Wante kaharti ai SIM boga perbodan teh nyaho gitu. Beki bingungnya polisi. Setelah diberitahu baru dia oh. Oleh polisi nyesok balik deh. Awas ya, jangan sekali-kali lagi. Ya. 2-3 hari kan tetap ke sana masuk, Pak. Cuman beda sikapnya. Kemarin tidak tahu dia terobos saja, ketika datang 2-3 hari karena tahu dia berhenti dulu. Karena tahu itu tidak boleh. Terlarang. Kemarin juga tetap terlarang sekalipun dia tidak tahu. Bukan menjadi boleh. Tapi setelah dia lari kiri kanan gitu kan, belakang depan, masuk aja tetap. Padahal apa perbuatan terubah? Asup we tewake ke polisi. Pegat teh datang ngamak kayak nama jempe we da nyaho, Pak. Bapak tahu kenapa saya stop? Ya, Pak. Kenapa? Perbuatan. Oh iya. Jadi Bapak tidak tahu perbuatan? Bukan, Pak, saya tidak tahu ada Bapak. Gitu. Jadi polisi nyumput, ruyana luak lieu gitu. Jadi jawabnya bukan tidak tahu perbuatannya, tidak tahu ada Bapak sembunyi begitu. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, sekarang beda, kena akibat hukumnya. Nah, makanya bagi orang yang menyatakan bahwa dia itu tidak mampu, tapi bukan karena ketidakmampuan, tapi keengganan. Tahu haji itu wajib, materinya ada, tenaganya siap dan lain sebagainya, tapi tidak diwujudkan. Nah, ini perlu dipertanyakan. Maka bagi orang yang seperti itu tetap berdosa ketika tidak diwujudkan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang dia itu materi cukup, ngerti dan paham, tapi tidak dapat mewujudkan? Seperti ketika ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayah saya, orang tua saya, mereka itu sudah terkena dengan kewajiban haji. Tapi mereka sudah tidak mampu berkendaraan jauh. Apakah haji tetap wajib bagi mereka? Ya, maka bagaimana kata Rasulullah, huji anhu, hajikan oleh kamu.
Nah, di sini timbullah polemik. Sehingga ada yang menyatakan bahwa mewakili seseorang untuk haji atau umroh itu boleh, khususnya untuk orang tua. Tapi saya melihat kalau demikian adanya, ini bertolak belakang dengan keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Wala taziru waziratan wizra ukhra, di mana seseorang tidak akan menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Nah, makanya saya melihat bahwa jawaban Rasulullah itu ditujukan kepada orang yang faham. Rasulullah tidak sembarangan menjawab. Contoh, ketika ada seorang yang dia menyatakan diri tertarik dengan Islam, dia menyatakan, ya Rasulullah, saya akan masuk Islam, tapi saya tahu bahwa masih ada perbuatan yang tidak memungkinkan saya menjadi muslim. Apa? Saya masih suka zina. Apakah bisa saya menjadi muslim? Sahabat lain marah, Rasul tidak. Dengan kepatonahannya Rasul menyatakan, jika engkau belum bisa meninggalkan dan mau menjadi muslim, silahkan. Tapi aku pun akan memberi syarat kepada engkau. Apa? Maukah engkau menjadi orang yang jujur? Dia dengan serta-merta menjawab, ya saya siap. Dia mandi, ikrar 2 kali syahadat, kemudian pulang. Dan dia mengatakan, alangkah entengnya syarat dari Nabi yang satu ini. Pertanyaannya, Pak, kenapa Rasulullah mensyaratkan jujur? Sebab unsur kejujuran dari orang ini sudah nampak. Dari mana terlihatnya? Begini, maaf, kalau orang tukang zina, tahu tidak zina itu jelek? Orang tukang zina, masyarakat sudah tahu. Pribadi yang tukang zinanya tahu tidak zina itu salah? Tahu. Judi itu salah. Sekalipun orang sudah tahu bahwa dia penjudi, dia pun paham judi itu salah. Mungkin tidak, Pak. Satu saat ada orang, maaf, ketika sudah pulang zina ditanya, pulang dari mana? Jawabnya, wang silajur. Ayah mau gitu, mau. Dari mana, Pak? Pulang judi. Enggak akan jawab begitu. Karena dia tahu itu jelek. Perbuatan yang dibenci. Bukan hanya agama, masyarakat pun sama, yang manapun. Makanya dia baru tersadar. Ketika dia akan melakukan pekerjaan itu, dia berpikir dulu. Unsur kejujurannya ada pada dirinya. Kalau saya jumpa dengan sahabat Rasul ditanya, dari mana kamu? Apa yang harus saya jawab? Kalau saya berbohong sudah janji mau jujur, kalau saya ngomong jujur malu. Apalagi kalau jumpa dengan Rasulullah, akhirnya dia tidak jadi. Pulang sekali, 2 kali, 3 kali, baru dia sadar dia berhenti dari perbuatan yang jelek dengan sebab modal kejujuran. Tapi Rasulullah tidak memberikan syarat yang sama kepada orang lain. Kenapa? Karena unsur itu belum tentu pada orang lain ada. Seperti halnya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah orang yang kurang lebih selama 2 tahun tidak lepas dari Rasulullah. Belajar siang malam. Mengkhususkan diri menjadi santri Rasulullah. Dan oleh Rasulullah ditempatkan di serambi masjid, Pak. Ya, yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Satu saat Rasulullah didatangi oleh Abu Hurairah. Dia mengatakan ringkasnya, ya Rasulullah, saya seringkali lupa apa yang telah engkau sampaikan. Tolong doakan agar saya tidak lupa lagi dari apa yang engkau sampaikan. Maka kata Rasulullah, buka sorban kamu. Buka. Rasulullah seperti mengambil sesuatu, disimpan, ikat sekarang. Sejak sekarang dan seterusnya kamu tidak akan pernah lupa apa yang aku sampaikan. Dan itu terbukti. Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, padahal bergaul dengan Rasul hanya 2 tahun. Kurang lebih sekitar 6.000 hadis beliau meriwayatkan, dan itu pun baru terbuka
Kenapa? Karena beliau khawatir kalaulah aku tidak mengerti apa yang ada dalam Al-Quran tentang dosa menyembunyikan ilmu, saya tidak akan sampaikan. Kenapa? Abu Hurairah takut muncul fitnah. Orang yang lama dengan Rasul saja tidak seperti kamu, kamu yang 2 tahun seperti ini. Dan itu terbukti, Pak. Abu Hurairah salah satu rawi dari kalangan sahabat yang menjadi sasaran tembak dari orang-orang orientalis, dari orang-orang Syiah. Masa 2 tahun hafalnya begitu banyak? Abu Bakar, Umar dan lainnya lebih lama, kok sedikit? Jadi diserang. Sekalipun tetap bisa ditangkal. Kenapa? Kalau Abu Hurairah sudah dijatuhkan, yang lainnya tidak dianggap. Seperti kenapa yang diserang itu Imam Al-Bukhari oleh orang-orang Syiah, oleh orang orientalis dan lain sebagainya. Sebab para imam hadis yang lain merujuk kepada Imam Bukhari. Makanya kalau Imam Bukhari sudah dapat dijatuhkan, yang lainnya sudah tidak perlu dilirik lagi. Nah, ini barangkali ya yang terjadi. Nah, makanya ketika Rasul sudah mendoakan terbukti. Ternyata ada orang yang minta kepada Rasulullah hal yang sama. Oleh Rasulullah tidak bisa, katanya sudah saya berikan pada Abu Hurairah. Kenapa? Rasul melihat tidak ada unsur dari orang ini yang bisa mendukung keinginannya. Abu Bakar sudah Abu Hurairah sudah jelas. Dia senantiasa 24 jam mengikuti Rasulullah, belajar di majelis Rasulullah. Kecerdasannya pun sudah nampak, sarana untuk itu ada. Ditambah dengan doa Rasulullah yang pasti diijabah. Terbukti, Pak. Jadi tidak sembarang orang. Makanya ketika Rasul mengatakan hajikan olehmu, Rasul paham orang ini bertanya karena dia mengerti. Di antaranya dia mengatakan, ayah saya sudah terkena dengan kewajiban haji, tapi dia tidak kuat berkendaraan. Apakah boleh saya mewakilinya? Nah, Rasulullah mengatakan haji saja kamu. Artinya Rasulullah paham orang yang bertanya ini dia tidak akan menghajikan dengan atas nama, tapi dia akan melaksanakan haji untuk dirinya. Dengan sebab haji yang dilakukan oleh dirinya, dia yakin akan mengalir pahalanya seperti haji yang dia lakukan. Dari mana? Dari keterangan hadis yang lain, di mana Rasul menyatakan bahwa ada 3 yang akan tetap kekal. Apa? 1 adalah yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah waladin sholihin yad'ulahu. Jadi kalau hajinya mendapat pahala 7, ibu bapaknya dapat pahala 7. Kenapa? Dari sisi pahalanya berbeda. Pahala haji untuk anaknya yang mengerjakan. Orang tua mendapatkan bagian dari mana? Mendapat bagian dengan sebab mendidiknya dan memberitahukan tentang kewajiban hajinya. Jadi pahalanya berbeda, Pak. Nu ieu mah haji. Nah, pahala teh nu ieu mah ngadidikna. Dengan nilai yang sama, royalti. Seperti pedagang kan begitu. Batinya kan beda-beda, Bu. Yang satu mah dia mempunyai laba dari sebab memproduksi, sedangkan agen mendapatkan laba dengan sebab menjual karena mendapatkan potongan harga. Pahalanya beda-beda. Labanya tidak sama. Dia dapat laba dengan sebab dapat diskonnya. Yang ini mendapat laba dengan sebab memproduksinya. Demikian pula yang lainnya, dia akan mendapatkan laba sesuai hasil usahanya. Tapi yang lainnya kebagiannya, produsennya kebagian, distributornya kebagian, agennya kebagian, kemudian subagennya juga kebagian, sama. Tapi dari pekerjaan yang berbeda. Kan dengan sebab subagen, agen dapat pahala ya. Kalau pahala, agen juga dia dengan sebab keberadaannya, distributor dapat laba. Dengan sebab ada distributor, maka pusatnya yang memproduksi juga dapat laba. Labanya berbeda-beda, tapi dari satu produk yang sama. Dari sebab haji, maka pahalanya mengalir kepada orang yang terkait dengan haji yang dilaksanakan oleh dirinya. Di sini saya melihat, makanya tidak merubah
kewajiban haji bagi seseorang karena ibadah badaniah tetap wajib bagi dirinya dalam kondisi yang manapun juga, yang akan berubah hanya dari sisi akibat hukumnya dengan sebab tidak bisa diwujudkan. Salat ini juga ibadah badaniah, di mana dalam perwujudan salatnya itu sendiri tidak bisa diwakili oleh orang lain atau mewakili orang lain. Tetap harus diwujudkan oleh dirinya kewajiban ibadah sholat tersebut. Kata Allah, aqimis sholat, dirikan oleh kalian sholat. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, sholli qa'iman, sholatlah kalian sambil berdiri. Boleh sambil duduk tidak? Sholat itu wajib. Aqimis sholat. Caranya Rasul katakan sholli qa'iman, sholatlah kalian sambil berdiri. Boleh sambil duduk? Boleh sambil duduk? Tidak boleh, harus sambil berdiri. Kenapa? Baru boleh tidak berdiri itu ada sebab. Tanpa sebab sholat kemudian dia duduk itu terlarang. Makanya kalau satu saat orang yang terkena kewajiban salat, yang sholat itu harus dilaksanakan sambil berdiri, ternyata ada sebab yang tidak memungkinkan saat itu dia berdiri, kewajiban sholatnya tidak gugur. Tetap saja dia dituntut untuk mewujudkannya. Makanya kata Nabi, fa'in lam tastati, maka jika tidak memungkinkan berdiri, faq'idan, silakan duduk sekarang. Boleh sambil berbalik. Tidak boleh tanpa sebab. Makanya nanti jangankan berdiri, duduk pun dia sulit. Jangankan berdiri, duduk pun dia seperti tersiksa. Wajib tidak sholatnya? Wajib tetap. Yang berubah caranya silakan. Fa'ala jalbi, kata Nabi, sambil berbaring. Yang berbaring, yang duduk, yang berdiri, nilai syaratnya sama. Karena rukunnya tetap ada. Kalau yang berbaring Pak, sujud tidak? Sujud tuh Bu? Sujud. Awas jangan dikira orang berbaring sholatnya tidak sujud. Berubah cara sujudnya. Makanya saya katakan pahalanya sama. Dari sisi mewujudkan sholat, ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat dan lain sebagainya. Hanya cara mewujudkan yang berbeda. Tuh, makanya ibadah badaniah itu tidak bisa diwakili, tidak bisa diwakilkan. Dalam kondisi yang manapun tetap terkena dengan tuntutan. Yang berubah itu ada kemungkinan berubah akibat hukumnya, seperti haji, seperti umroh, ada kemungkinan berubah bentuk pelaksanaannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir ibadah yang akan kita jalani insyaallah 5 hari ke depan. 5 hari 4 aja Bu. Hari Rabu pada Kamis itu balik lagi. Nah ya terserah lah mau 45. Yang jelas tanggal ini kita mulai. Nah ibadah saum ini juga termasuk kepada ibadah badaniah, yang mana dalam pelaksanaannya tidak boleh diwakili dan diwakilkan seperti ibadah maliyah. Sekalipun haji, sholat, saum, semuanya tidak terlepas dari unsur maliyah, sama. Hanya yang pokok pribadinya yang terkena tuntutan, fisiknya yang terkena tuntutan, sedangkan materi hanya penunjang. Kalau ibadah maliyah itu materi yang pokok. Kalau sholat harus menutup aurat, kalau saum perlu melipir sarungnya muka, kan itu tema materi, tapi itu pelengkap. Yang pokok badaniahnya yang terkena dengan tuntutan. Makanya dalam kondisi yang manapun saum kepada seseorang itu tetap diwajibkan oleh Allah. Tidak kemudian boleh diwakili tidak, atau mewakili tidak. Nyuruh orang lain karena kita punya uang, wakilannya kita saum tidak bisa. Tetap harus diwujudkan oleh setiap pribadinya. Makanya ketika datang tanggal 1 Ramadan, seseorang ternyata sedang sakit. Datang 1 Ramadan, dia mengalami sakit, wajib saum tidak?
Hah? Wajib. Apa dalilnya wajib? Dan apa dalilnya? Fa'iddatun min ayamin, gantilah sejumlah yang dia tinggalkan dari sahur tersebut. Kapan? Di luar bulan Ramadan. Kapan saja, yang penting di luar Ramadan. Artinya tetap yang wajib qada itu yang wajib sahur. Hanya pada saat kewajiban itu datang, tidak memungkinkan mewujudkan sahur. Jadi ketika datang Ramadan dia sakit, tidak mungkin sahur. Yang kedua, ada orang kalau sahur pasti sakit. Jadi tadi datang Ramadan kering, iya mah, mau puasa pasti kering. Wajib bersahur nama. Hah? Wajib tetap. Kudu kering gitu mah wajib. Apa? Fakir dia pun to'amu. Maka nanti dengan membayar fidyah, memberi makan orang ini. Yang wajib fidyah itu siapa? Yang wajib sahur. Kita penyebab nama. Jadi yang wajib fidyah itu yang wajib sahur. Karena yang tidak wajib sahur itu tidak terkena dengan tuntutan fidyah. Itulah ibadah badannya. Makanya sholat, sahur, haji itu termasuk kategori ibadah badaniyah yang sifatnya tidak boleh diwakili dan diwakili. Tetap terkena tuntutan orang yang sudah mukallaf dengan taklim tersebut, maka nanti pada saat tidak mungkin mewujudkan, bukan berubah status hukumnya, bukan berubah kedudukannya, tapi berubah akibat hukumnya. Dinu yusrun, agama itu mudah, agama itu tidak sulit. Yang menyulitkan agama bukan agamanya, tapi orang yang menjalankan agama. Nah, oleh karena itu, iman yang dimuliakan Allah, jangan kemudian menjadi risau, menjadi bimbang ketika menghadapi Ramadan. Tidak sedikit orang yang mengatakan, di luar rumah cumanya mau bisa barangkali gitu. Maka pikirnya barangkali gitu. Kata siapa? Yang sahur bisa makan tidak? Yang sahur bisa makan siang hari? Bisa, kata siapa? Tidak. Balik tahan. Dengan bakal ya itu. Wah bisa datang saja, bisa datang itu. Nah, waktu iman yang Allah yakini bahwa ibadah baik yang bentuknya zamani atau makani ataupun dari sisi tuntutannya yang maliyah ataupun yang badaniyah, semuanya itu adalah merupakan tuntutan yang sudah disesuaikan oleh Allah untuk setiap orang. Tidak mungkin Allah menuntut hambanya dengan tuntutan yang tidak mungkin diwujudkan. Kenapa? Kalau demikian adanya, tentu saja Allah itu termasuk dolim dan itu mustahil. Sifat Allah demikian. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan. Sekalipun tentu saja satu hal yang sudah biasa kita dengar, namun mudah-mudahan kita diingatkan kembali bahwa ternyata semua tuntunan dan tuntutan dari Allah dan Rasulnya itu adalah tuntutan dan tuntunan sesuai dengan kondisi setiap orang yang terkena dengan tuntutan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.